Memang akhir-akhir ini, kira-kira sejak tahun 90-an atau mungkin setelah tahun 2000, hampir 20 tahun ya ke sekarang, banyak acara-acara memperkokoh atau memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di mana-mana. Mengapa? Yang pertama, karena kita yakin bahwa umat Islam yang selamat itu adalah umat Islam yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Sataftariku ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang selamat itu, kata para ulama, adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu bahwa Islam disebarkan pertama kali kepada bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan Islam disebarkan kepada bangsa kita? Islam disebarkan kepada kita, bangsa Indonesia, jauh sebelum negara Indonesia lahir. Itu sudah Islam negeri kita. Dan itu memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih, bangsa kita ini dulu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Kalau di Riau, Padang, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, Sumbar atau Padang, Aceh, tarekat itu yang banyak mengikuti tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Ada ulama Riau yang hijrah ke Besilam di Langkat, Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu tokoh sentral tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Itu luar biasa. Ini Islam, ini namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita memperkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapat tantangan. Dari siapa? Dari munculnya banyak aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dulu saudara, di Duri, di Mandau, di Bengkalis, di Dumai, di Riau, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis sholat baca zikir, suaranya nyaring, zikir nyaring. Ada orang mati, tahlil, Rabiul Awal, maulid, dan segala macam. Tapi sekarang sudah berubah. Saya sering ya ngisi ceramah di masjid-masjid di Riau. Saya ini masuk Riau sejak 2019. Padahal ke Medan sejak 2013. Saya masuk Medan itu 2013, ke Aceh 2015. Riau ini malah agak lambat, 2019. Saya kalau lewat di atas Riau ini, kenapa gak ada yang kenal gitu. Saya masuk ke Riau ini karena ngisi acara di Jakarta sama seorang ustadz. Ustadz ini berkawan dengan ustadz-ustadz di Riau, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Alnof, Ustadz Zulhendri, kawan-kawan beliau. Lalu ada foto saya bersama kawannya di Jakarta 2019. Akhirnya orang-orang minta nomor HP saya kepada beliau. Ustadz Abdul Somad bilang sebenarnya mengundang kiai sejak 2014 katanya. Cuma nggak tahu caranya menghubungi siapa, kata orang Riau. 2019 masuk Riau. Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring.
Ada keluarganya meninggal, dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka. Orang tuanya dibilang syirik. Kalau orang tuanya syirik berarti orang tuanya pernikahannya tidak sah karena syirik. Berarti dia sendiri anak zina. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati. Kalau ada lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan titipkan anak kita di sana, jangan. Cari lembaga-lembaga pondok atau sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya di Pekanbaru bangun pondok, namanya Pondok Pesantren Al-Hujjah di Jalan Cipta Karya di Panam. Sudah setahun. Dan Buya Yahya juga buka Pondok Al-Bahjah di Duri. Entah di mana tempatnya saya belum tahu. Dekat sini ya. Sudah buka. Dan pondok-pondok di sini banyak pondok-pondok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya pagi ngisi di Pondok Al-Uswah. Besok ini di Pondok Hubbul Watan. Dan Ustadz Abdus Somad bangun pondok di Palas Nurul Azhar. Kemudian rumah Quran juga. Jadi saudara-saudara gak perlu bingung-bingung. Kalau ada lembaga Wahabi tinggalkan, pindah ke lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan mengajarkan anak-anak kita durhaka pada orang tua. Itu bahaya saudara. Ini pengaruh.